Informasi pertama pemirsa, penundaan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mendapatkan berbagai reaksi, termasuk pakar akuntan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut selengkapnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengumumkan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara yang lolos seleksi dalam rekrutmen 2024. Khusus untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pengangkatan akan dilaksanakan pada Maret 2026. Sementara untuk CPNS dijadwalkan pada Oktober 2025. Pakar akuntan UMS mengatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan pembelanjaan modal yang sifatnya penambahan aset yang menunjang pelayanan publik dan mengajak baik pemerintah maupun masyarakat untuk saling mengawasi di era transparansi data. Saya sebagai akuntan melihat bahwa perencanaan penganggaran kita itu sebenarnya sudah bagus, ya. Pedoman yang dibuat oleh pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, merupakan pedoman yang sudah bagus, ya. Artinya tergantung pada pelaksanaannya. Sebagai akuntan, kita itu ketika pemerintah merencanakan sebuah program kegiatan, maka di situ pasti ditempatkan yang pertama adalah ukuran kinerja, yang kedua adalah uangnya, jumlah uangnya. Maka dari itu, ketika mereka itu sudah menetapkan bersama-sama Dewan, maka marilah kita kontrol sama-sama, ya. Kita ini sudah di era transparansi, baik pemerintah maupun masyarakat. Kita sudah eranya adalah era terbuka tentang bagaimana pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Jadi jangan sampai kita itu bermain-main, ya, karena banyak orang yang menyaksikan tentang pelaksanaan anggaran tersebut. Sehingga perlu dipahami bahwa untuk membangun kinerja pemerintah yang baik, tata kelola pemerintah yang baik, maka pemerintah itu harus betul-betul menggunakan apa yang mereka itu sudah tetapkan. Mereka itu harus mengimplementasikan betul-betul tentang capaian kinerja yang mereka tetapkan, tentang besarnya anggaran yang mereka tetapkan. Jangan sampai bermain-main, karena dengan era keterbukaan ini masyarakat banyak yang melihat, ya. Jadi sebenarnya dalam tata kelola penganggaran kita kan berbasis kinerja. Basis kinerja ini menjadikan tata kelola anggaran yang dibentuk oleh pemerintah pusat maupun daerah itu menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan pemerintah daerah. Jadi kalau kita itu berbicara tentang pengelolaan anggaran, gitu ya, maka pengelolaan anggaran itu sebaiknya dilakukan sesuai dengan rencana jangka pendek yang sudah ditetapkan bersama Dewan, dan jangan sampai kemudian tertundanya, karena selama ini yang isu sentral itu adalah tertundanya belanja-belanja yang umumnya berada di uangnya masih berada di bank, ya. Nah, ini kenapa? Karena adanya keterlambatan program dan kegiatan yang tidak terpenuhi, ya, yang tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Betapa banyak kita itu fokus pada pengelolaan belanja modal, belanja yang memang betul-betul sifatnya menambah aset, sehingga pemerintah daerah itu lupa dengan belanja yang sifatnya untuk pelayanan publik, ya. Mereka selalu fokus pada belanja yang kira-kira maaf ya, yang kita itu bisa berperilaku koruptif. Karena apa? Belanja modal itu sangat besar, yang pengelolaannya masyarakat biasanya tidak tahu itu di belanja modal. Tapi kalau belanja-belanja yang sifatnya kegiatan operasional, itu masyarakat biasanya merasakan langsung. Ia juga menambahkan dampak penundaan di sektor pelayanan publik memiliki dampak yang sangat buruk. Ia juga menyampaikan akan sangat bahaya apabila sektor pelayanan publik terkena dampak efisiensi. Alfian memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.